Saat itu, tubuh Kang yang terkurung dalam pelukan Lukas tiba-tiba diselimuti oleh kilatan cahaya merah yang memancar ganas. Tanpa disadari, ia mulai menarik kekuatan dari Bloodgate yang ada di sekitarnya. Lukas yang melihat perubahan tersebut tetap memeluknya erat seperti sebelumnya, berusaha menahannya. Namun, tubuh Kang yang menyerap kekuatan dari Bloodgate perlahan berubah, bertransformasi menjadi sosok yang semakin mengerikan. Energinya meledak-ledak, memancarkan sinar laser merah yang menembus bangunan di sekitarnya. Tiba-tiba, setetes darah jatuh ke aspal, diikuti oleh pancaran darah lainnya. Transformasi cahaya Lukas tiba-tiba menghilang, dan ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Kamera drone yang memantau pertarungan dari atas dengan cepat menangkap momen tersebut dan menyiarkan gambar Lukas yang terluka ke seluruh penjuru. Ini adalah kali pertama dunia menyaksikan Stephen Lucas berdarah. Orang-orang yang menyaksikan siaran itu mulai diliputi kecemasan dan ketakutan, menyadari bahwa bahkan sosok yang dianggap tak terkalahkan itu bisa terluka. Dan sekarang, sejenak kita beralih ke tempat lain, di Rusia. Taiso akhirnya tiba di tempat di mana Arctic Monster berada. Ia berjalan mendekati makhluk mengerikan itu sambil menggerutu. Si bajingan Kang Ji-hyung itu, dia melawan Lukas. Sial, itu benar-benar gila. Taiso kini berdiri di hadapan Arctic Monster, bersiap untuk menghadapi ancaman mematikan yang mengancam Rusia. Sementara itu, kita kembali di pertarungan antara Kang dan Lukas. Setelah menyerap energi dari Bloodgate, armor tulang yang melingkupi tubuh Kang kini tampak seperti zirah seorang raja iblis. Merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari Kang, Lukas berkomentar dengan nada dingin. Mana yang mengerikan ini? Kira-kira akan semenyakitkan apa? Lukas kembali berubah menjadi cahaya, lalu mendekat dan memeluk tubuh Kang erat-erat, seperti yang telah ia lakukan berkali-kali. Namun, kali ini Kang menatapnya dengan tatapan tajam, mengangkat tulang panjang yang tumbuh di tangannya. Tulang itu kini memiliki gerigi tajam, seperti gergaji. Sing! Kang menebaskan tulang geriginya ke arah Lukas yang sedang memeluknya. Namun, tubuh Lukas tiba-tiba menghilang seperti debu. Lukas bergumam dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Seringkali, memiliki seseorang yang mau mendengarkan itu bisa sangat membantu. Karena itu, aku akan jadi telinga untuk segalanya. Lukas tiba-tiba muncul di belakang Kang, dan tanpa ragu, ia mencengkram kepala Kang dengan tangan cahayanya, menembus tengkorak Kang dari belakang. Kang segera bereaksi menebaskan tulangnya ke tangan Lukas yang menembus kepalanya, memotong pergelangan tangan Lukas hingga putus. Lukas pun mundur, tersenyum sambil memperhatikan Kang yang terluka. Namun, potongan tangannya yang tertinggal di dalam kepala Kang mulai bergerak, meremas-remas otaknya dari dalam. Kang yang merasakan otaknya dihimpit dari dalam, dengan gerakan yang nekat, ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya, lalu merobek tengkoraknya sendiri, menarik tangan Lukas yang terjebak di dalam kepalanya. Darah dan serpihan tulang berhamburan. Namun, tekad dan amarah Kang terus membara, tak tergoyahkan meski rasa sakit yang dialaminya tak tertahankan. Melawan Kang yang terus bangkit meski dihancurkan berkali-kali, Lukas berkata, setelah memperoleh kemampuan-kemampuan ini, aku terus mendengar suara-suara, jeritan orang-orang yang tersakiti, menderita kelaparan, penyakit, atau bencana lainnya. Teriakan menusuk karena putus asa dari orang yang berharap diselamatkan. Tapi untungnya, aku juga mendengar suara lain yang memberikan harapan, dukungan, dan kebahagiaan. Gema rasa syukur, doa orang yang telah diselamatkan. Bahkan sekarang, aku bisa mendengarnya. Lukas duduk di hadapan Kang, menengadahkan tangannya seolah merasakan sesuatu yang sakral. Melihat Lukas duduk tenang, Kang segera berlari dengan amarah membara menghunus tulang tajamnya ke arah Lukas. Namun, sebelum ia sempat mencapai Lukas, dua tangan cahaya raksasa muncul di sebelah kanan dan kiri Kang. Dengan tenang, Lukas menepuk tangannya, dan tangan-tangan cahaya itu langsung menghimpit tubuh Kang hingga hancur lebur. Kilatan petir menyambar di antara tangan-tangan raksasa tersebut, memperlihatkan sosok Kang yang beregenerasi dengan cepat di dalam cengkraman itu. Kang membuka tangan raksasa itu dari dalam dengan paksa. Tulangnya mencengkram cahaya seperti api yang berkobar. Krenyes. Namun,
Lukas kembali meremas Kang, menghancurkannya lagi. Dalam kesakitan yang berulang, Kang berusaha tetap berkonsentrasi. Dengan energi penuh tekad, ia melepaskan diri dari genggaman tangan cahaya raksasa dan segera menghujamkan tulang tajamnya ke arah Lukas. Stang! Namun, tubuh Lukas yang bercahaya menghindari serangan Kang dengan kecepatan yang tak terjangkau. Meski begitu, Kang tidak menyerah. Ia terus mengejar Lukas yang berkilauan. Lukas yang melihat Kang menyerangnya kembali berkata, "Bagaimana mungkin? Ini satu-satunya cara yang ada." Ketika Kang sudah berada tepat di hadapannya, Lukas mengangkat telunjuknya dan menyentuh dahi Kang. Seketika, sebuah lambang salib muncul bercahaya dan memancar dari dahinya. Aura merah menyala yang sebelumnya menyelimuti Kang perlahan berubah menjadi ungu pekat, menandakan bahwa kesadarannya kini sepenuhnya berada di bawah kendali Lukas. Dalam kendali Lukas, Kang memegang dadanya dan merobeknya dengan tangannya sendiri, membuka luka yang dalam di tubuhnya. Dengan gerakan perlahan namun tegas, ia membentangkan kedua tangannya dan merapatkan kedua kakinya, meniru posisi seperti sedang disalib. Wajah Kang menampilkan senyum bahagia meski tubuhnya tersiksa, seolah menikmati rasa sakit yang dideritanya dalam kondisi kendali penuh. Lukas dengan tatapan tenang dan dingin mulai membuka mulutnya. Ia menjulurkan lidah, lalu dengan lembut menjilat jari telunjuknya sendiri, melakukan ritual untuk menundukkan iblis yang kini berada dalam tubuh Kang. Dengan suara yang dalam dan penuh otoritas, Lukas mengucapkan doa. Suaranya mengalun tenang namun penuh daya, seolah mencoba membersihkan jiwa Kang dari kegelapan yang merasukinya. Tubuh Kang kini terkoyak-koyak akibat ritual yang mengerikan. Tangannya secara tak sadar menghujam ke matanya, merobek mulutnya, dan mencakar kulitnya sendiri, melukai tubuhnya tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa melumatnya, namun sesuatu di dalam dirinya terus membuatnya bertahan, meski pikirannya berkecamuk. Kang yang sedang melukai dirinya sendiri berkata di dalam hati, "Hah, apa yang aku lakukan? Sakit, ini sangat menyakitkan. Tapi, aku harus takut padanya. Sungguh hangat." Sementara itu, Lukas duduk di hadapan Kang yang kini dikuasai kekuatan iblis, mengutuk makhluk yang berada di dalamnya. Rasa sakit semakin menggerogoti Kang, mengoyak tubuh dan jiwanya, seakan setiap sudut tubuhnya dibakar perlahan. Siksaan yang tak terhingga itu semakin memperdalam penderitaan batinnya. Di tengah rasa sakit itu, Kang berteriak dalam hatinya, "Apa hanya itu? Respek dan kepercayaan? Persetan, semuanya. Lukas, dasar biadab!" Tubuh Kang hancur lebur, tergilas oleh kekuatan penyalipan yang dilancarkan oleh Lukas. Dan sekarang, sejenak kita beralih ke tempat lain, di tengah lapisan es beku di Rusia, di mana Taiso bersiap menghadapi Arctic Monster. Menghadapi Arctic Monster, Taiso malah tersenyum dan berkata, "Sial, kuatnya menyebalkan. Tapi bahkan monster Arctic pun bukan apa-apa dibandingkan bajingan Amerika itu. Jika aku tak bisa membunuh sesuatu seperti ini, aku tak akan bisa membunuh dia juga. Kang Ji-hyung, aku pasti akan membunuhmu sendiri." Dan sekarang kita kembali lagi bersama Lukas dan Kang. Pertarungan antara Lukas dan Kang kembali mencapai puncaknya. Genangan darah Kang di jalanan tiba-tiba memancarkan kilatan petir. Tubuh Kang mulai beregenerasi. Kali ini hanya berupa tulang, tampak mengerikan dan beringas. Ia muncul di belakang Lukas, mencoba menjebaknya dengan tulang rusuknya yang mencuat seperti perangkap tajam. Namun, Lukas dengan cepat menyadari serangan itu. Ia menangkap tubuh Kang dan dengan kecepatan luar biasa berteleportasi ke udara. Lalu dalam satu hentakan brutal, Lukas menghantamkan tubuh Kang ke sebuah gedung di bawahnya. Bangunan itu runtuh akibat benturan dahsyat, menimbun tubuh Kang di bawah puing-puing beton. Kang tergeletak tak berdaya di sana, tertimbun reruntuhan. Tubuhnya lemas, seakan semua harapan mulai pudar. Di tengah kehancuran itu, suara langkah lembut mendekat. Seorang wanita muncul, melangkah perlahan melewati genangan air yang memantulkan cahaya remang, seakan menuntunnya menuju Kang. Wanita itu berhenti di hadapan Kang yang terluka, dengan suara penuh kasih dan kekhawatiran.
Dia berbisik lembut. "Nak,